Jumpa lagi di Java Motorland. Kali ini kita akan membahas tentang penambahan aditif ester ya, di transmisi matic Hyundai Atos 2004. Di sini saya sebenarnya sebelumnya sudah pernah mencoba menambahkan aditif ester di transmisi matic Hyundai Atos. Dan saya campur dengan ATF fluid ya, jadi oli ATF. Kalau oli transmisi matic konvensional yang sebelumnya saya rasakan itu tidak ada gejala selip, dan perpindahan giginya juga smooth kalau menurut saya, dan tidak ada gejala jeduk. Selain itu juga saya juga mau memanfaatkan keunggulan dari aditif ester. Salah satunya adalah dia mempunyai sifat yang polar terhadap logam, terutama besi. Karena kalau sifatnya lebih polar, itu dia akan lebih mudah atau lebih kuat menempel ke permukaan logam, sehingga saat kita kecepatan tinggi atau saat start pertama kali, logam itu masih terlapisi oleh pelumas, yaitu ester, seperti itu. Selain itu juga karena ini mobil tua yang usianya sudah 20 tahun untuk Hyundai Atos Matic ini, dari seal itu sudah saya lakukan permajaan, yaitu seal drive shaft Matic di Hyundai Atos. Itu seal drive shaft kiri kanan karena memang bocor rembes ya. Tapi untuk yang di torque converter belum saya ganti. Selain itu juga untuk bagian dalam matic, seal yang ada di bagian dalam matic, yang di piston maticnya itu juga belum pernah dilakukan overhaul. Jadi saya tambahkan aditif ester, terutama manual ester ini, tujuannya untuk memperbaiki sifat kelenturan dari karet seal, sehingga dia bisa memberikan menjaga agar tidak bocor tekanan dari piston yang ada di bagian matic atau di seal yang berhubungan dengan bagian luar, atau oli tidak bocor, sehingga oli matic bisa berkurang. Nah, di sini saya akan menambahkan aditif manual ester ini. Kemarin saya coba tambahkan sekitar 100 ml saja di dalam oli ATF di transmisi matic ini aja, dan ini juga saya akan tambahkan 100 ml juga. Dan di sini untuk manual ester sekarang kemasannya seperti ini ya. Nah, kalau sebelumnya kan kaleng. Di sini sekarang kemasannya 450 ml. Kalau sebelumnya itu 500. Nggak tahu yang dikurangi itu campuran base oilnya, karena ini tidak murni 100% ester ya kalau saya lihat di beberapa technical datasheet atau MSCS. Nah, yang dikurangi ini nggak tahu base oilnya atau memang komposisi secara keseluruhan. Kalau base oilnya dikurangi 50 ml, artinya sebenarnya konsentrasi esternya lebih tinggi atau sama dengan yang kemarin. Habis seperti itu. Oke, seperti ini untuk manual ester ini. Kalau dilihat ini Jerman ya produknya. Jadi keunggulannya seperti ini: reduce friction and wear, reduce mechanical friction, improve engine performance. Seperti ini. Oke, di sini sudah saya tuang 100 ml, dan pastikan saat penambahan aditif ester untuk level oli itu harus pada posisi maksimal ya di garis sticknya. Tapi kondisi saat panas, usahakan di bawah jalan dan panas mesinnya, panas ideal ya. Artinya panas ideal mungkin temperatur di 80 derajatan. Nah, di sini saya tambahkan
Harapannya gear-gear juga bisa terlindungi, tidak mudah aus, terutama saat kecepatan tinggi atau start pertama kali. Selain itu, ester juga mempunyai sifat yang lebih licin, sehingga diharapkan gerakan piston plunger-plungernya yang solenoid itu bisa lebih lancar, dan itu akan meminimalkan gejala jeduk ya, atau seperti tersendat ya di matic. Jadi ini sudah kedua kalinya saya tambahkan, karena yang pertama yang sebelumnya sebelum saya kuras dulu juga sudah saya tambahkan aditif ester. Untuk ganti olinya bisa lihat video saya sebelumnya. Di situ saya ganti oli ATF transmisi matic Hyundai Atos, dan sekaligus saya lakukan modifikasi di daerah pen atau ini ya, karternya transmisi matic Hyundai Atos. Jadi untuk penggantian oli lebih mudah, karena dengan seperti itu kita penggantian oli tidak perlu flushing oli terlalu banyak, tapi kita bisa mengeluarkan sisa-sisa kampas kopling atau mungkin oli yang sudah teroksidasi atau yang sudah jelek, itu bisa kita drain dan kita top up. Dan kalau kemarin kita buka di karter itu sekitar 3,1 liter untuk kapasitas olinya, 31 ke 3,2. Tapi kalau secara keseluruhan kapasitasnya sebenarnya sekitar 5,1 liter kalau dilihat buku panduan. Tapi karena masih banyak yang terjebak di dalam body valve, transmisi matic dan torque converter, jadi kemarin isinya hanya 3,1, artinya ada sekitar 2 liter yang terjebak di torque converter dan body valve. Itu dengan catatan ini ya, filter kita lepas dan kita kita drain yang ada di jalur atas filter itu. Bisa lihat di video saya untuk penggantiannya. Oke. Jadi salah satu sifat ester ini adalah lebih licin. Selain bisa kita manfaatkan untuk merekondisi karet seal agar transmisi matic kita performanya bisa lebih maksimal, seperti itu. Oke, ini sudah kita tambahkan 100 ml aditif ester. Dan ini untuk oli mesin juga saya tambahkan ini ya. Oli mesinnya kalau kita drain kurang lebih sekitar 3 liter ya. Dan di sini saya tambahkan hanya sekitar 200 ml. Untuk oli mesin saya tambahkan aditif ester. Ini kemarin juga kita lakukan penggantian kabel busi seperti ini. Dan nanti juga saya akan lakukan penggantian oli power steering dan oli power steering dan cairan rem. Ini, bertahap seperti itu. Oke. Dan hasil sebelumnya, selain perpindahan yang smooth, halus, tidak ada gejala jeduk, suara transmisi kalau menurut saya pun halus ya, tapi tidak terlalu ekstrim halusnya. Tapi kalau menurut saya performanya cukup lah. Temperatur juga tidak terlalu tinggi antara di mesin dan transmisi juga. Bahkan karena nggak tahu ini dari pemilik sebelumnya ada kerusakan di termostat atau memang dilepas, saya belum cek. Tapi kalau menurut saya kalau ada kondisi hujan saat ini ya, itu termasuk temperatur kerja tidak bisa tercapai, jadi agak sedikit boros. Oke, semoga video ini bisa menjadi referensi teman-teman kalau mau menggunakan aditif ester di transmisi matic Hyundai Atos. Salam dari Java Motorland.